warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu? Jadi kalau saya bilang apa kabar hari ini, Ibu-ibu jawab sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, begitu jawabannya ya. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, terima kasih. Biasanya kalau ibu-ibu sehat ekonomi itu suka ya, ekonomi. Oke, baik. Ibu, untuk mengawali kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca bismillah dan berdoa. Berdoa saya pimpin langsung. Marilah bersama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, kegiatan kali ini saya akan mendiseminasi pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif. Nah, kegiatan ini bagian dari aksi nyata saya di modul 1.4. Agenda kegiatan hari ini, ya tadi kita sudah berdoa, kemudian ada tujuan kegiatan, kita akan ice breaking juga, terus lanjut materi, refleksi dan penutup. Nah, tujuannya di sini ada tujuan kegiatan kita. Yang pertama, melakukan diseminasi tentang budaya positif kepada kepala sekolah dan guru. Kemudian tujuan kegiatan berikutnya, kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah SDN 1 Bau. Kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya kita di sini mengucapkan kalimat sebanyak 5 kali dengan cepat ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk sebanyak 5 kali. Nah, tujuan ice breaking ini adalah melatih konsentrasi kita. Oke, bisa mewakili siapa yang mau bermain? Iya. Ayo, siapa yang mau bermain? Iya, dites dulu sebelum ice breakingnya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Iya, sambil melihat boleh. Kita langsung mulai saja ya, Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kelapa diparut, kelapa diparut, kepala digaruk. Iya. Jangan sampai terbalik ya. Oke, ini bisa diterapkan juga kalau anak sudah mengantuk ya. Oke, baik, terima kasih Bu atas partisipasinya ice breaking. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut di slide berikutnya ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup tentang budaya positif ini mencakup disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada motivasi teori kontrolnya, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini memang kita butuhkan, apalagi kita sebagai seorang guru. Ruang lingkup ini perlu kita pahami, perlu kita kembangkan dalam menangani sebuah masalah di sekolah, terutama ketika kita menghadapi masalah siswa. Ya. Nah, ada pertanyaan pemantik. Jadi saya minta kepada Ibu untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti hal
dapat meningkatkan disiplin anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tinggal ibu pilih setuju tidak dari pertanyaan tersebut. Nah, kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju berikan juga alasannya. Ayo, siapa yang mau memberi tanggapan? Ya baik, kalau menurut saya dari ketiga pertanyaan itu saya lebih tertarik ke pertanyaan yang pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti hal membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya lebih tertarik untuk yang itu. Iya, kalau tertarik berarti ibu jawabannya setuju atau tidak setuju? Ya, setuju. Alasannya kenapa Bu? Ya, kalau menurut saya ini yang pertanyaan kedua itu sangat bermanfaat. Hukumannya juga bermanfaat dan itu saya sudah lakukan di kelas. Contohnya ketika ada anak diberikan tugas matematika misalkan, kemudian dia lupa mengerjakan, saya berinya hukuman berupa menghafalkan misalkan pengalian atau rumus-rumus mungkin yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, menurut saya itu sangat bermanfaat. Pertama, tentu anak itu dia akan merasa bahwa "Wah, saya lagi yang menghafal, saya lagi yang menghafal." Jadi itu menurut saya memotivasi mereka untuk ingat atau untuk semangat untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian hal positif yang kedua menurut saya dengan menghafalkan hukuman itu misalkan perkalian atau rumus-rumus matematika seperti itu, anak-anak yang lain juga yang mendengarkan mereka akan kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin yang sudah dibahas. Demikian Bu, menurut saya. Iya, beri aplaus dulu untuk rekan kita. Iya, sangat luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapat? Oke. Pertanyaan pemantik ini ada kaitannya nanti dengan materi kita ya. Jadi terkait tentang bagaimana penerapan hukuman, apa itu motivasi, ini terkait dengan budaya positif. Mari kita simak bersama-sama slide berikutnya. Nah, di sini ada kalimat hukuman. Nah, hukuman itu identik dengan sesuatu yang menyakitkan. Nah, biasanya hukuman itu pasti kita ingat-ingat sama dengan sesuatu yang menyakitkan. Apa yang menyakitinya? Baik bentuk fisik ataupun perasaannya, emosionalnya. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan ini ada kaitannya dengan ketergantungan. Nah, ada beberapa teori mengatakan bahwa ketika anak selalu memberikan penghargaan, maka dia akan ketergantungan. Ketergantungannya di mana? Karena ada sesuatu hal yang dia inginkan. Nanti sebentar kita bahas di materi. Kemudian ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Tanggung jawab dari suatu perbuatan. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk di perubahan paradigma. Kita sambil bermain, kita memahami apa sih itu perubahan paradigma. Nah, boleh mungkin saya minta partisipasinya Ibu untuk membacakan kegiatan yang kita lakukan di paradigma ini. Ayo, mic-nya sudah tersedia, tinggal dibacakan, nanti saya bagi kertasnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membacakan perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Tuliskan sesuatu yang berharga menurut Anda pada secari kertas. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian genggam semampu Anda membentuk sebuah kepalan tangan. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan
Terima kasih untuk ketersediaannya membacakan sebuah kegiatan kepalan tangan. Nah, perintahnya di sini adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan, terutama di perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan? Tadi ini ada kaitannya dengan pertanyaan pemantik. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu ada unsur kontrol di dalamnya. Karena budaya positif itu tidak bisa tercipta satu unsur saja, tetapi bisa terwujud ketika kita menerapkan beberapa ruang lingkup. Nah, salah satunya adalah posisi kontrol. Baik, Ibu, saya akan bagikan kertas. Silakan kalian menulis kira-kira apa yang menurut kalian sangat penting. Nah, silakan ditulis. Setelah ditulis, kemudian pegang kertasnya dikepal tangannya, bebas mau menulis apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Silakan dikepal. Kira-kira ini karena ya kamu bisik-bisik. Ayo, siapa yang mau membuka atau siapa yang mau mengepal tangannya? Jadi di sini ada A dan B. Ada yang berusaha merayu atau membujuk. Oke. Mau membuka kepalan tangan saya atau saya tetap bertahan menutup kepalan tangan saya, padahal ini teman sudah dia merayu saya, membujuk, mengiming-imingi. Nah, ini ada kaitannya dengan posisi kontrol. Oke, baik Bapak Ibu, silakan kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia teori kontrol. Jadi teori kontrol itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita pasti punya tujuan. Kita bertindak secara langsung atau tidak langsung memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian realitanya, kenyataannya, kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Maka kita tidak bisa memaksakan karena menimbulkan ketidaknyamanan. Teori kontrol tadi, bagaimana dengan budaya positif itu? Nah, salah satunya ketika kita ingin mewujudkan budaya positif, kita harus memahami bagaimana teori kontrol tersebut. Nah, budaya positif di sini kita maknai dulu. Apa sih itu budaya positif? Nah, kita lihat bersama di slide bahwa nilai positif budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan. Ada 3 di sini unsur yang paling utama. Nilai, keyakinan, kebiasaan. Ketika kita memiliki nilai, berarti itu terkait dengan indikator apa yang ingin kita tuju. Kemudian ketika kita mempunyai tujuan, kita harus yakin. Yakin pasti ini bisa dilaksanakan. Nah, kemudian ketika yakin kita mampu melaksanakan, maka itu menjadi kebiasaan. Itulah budaya positif. Bukan langsung kebiasaan, bukan, tapi ada nilai di dalamnya, ada keyakinan di dalamnya sehingga menjadi kebiasaan yang berbudaya. Karena kata dasar budaya itu kan hasil pemikiran manusia, kebiasaan manusia, tetapi di dalamnya ada nilai dan keyakinan. Nah, di sini yang dimaksud adalah penerapan di sekolah yang berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Ya, kenapa berpihak pada murid? Yang kita mau jadikan merdeka itu siapa? Murid tentunya, bukan guru. Ya, berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi kritis. Ya, pemikirannya kritis itu maksudnya mampu mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, dengan penuh dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Prosedurnya itu harus penuh hormat dan tanggung jawab. Baik Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif juga itu merupakan bagian dari budaya positif. Kita lihat menurut Diane Gasser dalam bukunya Restorasi
menyatakan bahwa disiplin itu merupakan bagian disiplin diri, maksudnya disiplin pribadi. Disiplin pribadi yang dimaksud di sini murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya atau kemampuannya menuju kepada sebuah tujuan. Bagaimana kita bisa mengontrol, ya, memilih tindakan untuk mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini tadi itu, yang di budaya positif. Nah, sehingga bisa bertanggung jawab apa yang mereka lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi tadi yang dimaksud di sini nilai adalah nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, jadi menuju ke budaya positif itu kita lihat dulu nilai-nilai apa yang kita ingin tuju. Nah, di sini ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Nah, kalau sekarang kurikulum Merdeka ada namanya P5, ada berapa elemen? Ada 6 dimensi. Sudah masuk bagian dari sini kalau P5. Percaya diri kalau di P5-nya kan bisa dia masuk di elemen mandiri. Nah, kemudian ada juga tanggung jawab. Ini rasa syukur di P5 masuk di beriman. Iya. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini juga ada definisi disiplin dari Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini memang harus menciptakan murid yang merdeka. Syaratnya apa? Disiplin. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Nah, disiplin diri di sini yang paling bagus adalah motivasi internal, artinya kemauan yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan dorongan orang lain. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, apabila murid ini tidak bisa menghasilkan motivasi internalnya, maka dia butuh orang lain. Siapa orang lain itu? Nah, kita semua warga di sekolah. Jadi peran kita dulu memang sangat banyak, ya. Nah, untuk apa dia membutuhkan orang lain? Untuk mendisiplinkan seseorang itu. Berarti namanya motivasi eksternal. Mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang motivasi yang tadi itu di slide sebelumnya, motivasi teori kontrol manusia. Ya, ini masih tetap kita mengambil pendapat Dyer Glassen. Jadi di sini ada 3 motivasi teori kontrol untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, daripada saya masih berdiri di depan kelas, mending saya kerjain tugas. Nah, kan kebanyakan anak-anak didik kita seperti itu, menghindari hukuman. Itu teori kontrol. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya akan berlomba-lomba. Sebentar lagi kita mau ulangan semester. Kalau juara 1 biasanya saya dikasih hadiah, saya dikasih buku, berlomba-lomba. Jadi itu namanya masih motivasi eksternal. Kemauannya siswa ini berbuat hal yang positif, memang dia masih perlu orang lain, dukungan dari orang lain. Nah, tingkat berikutnya adalah menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang dimaksud motivasi internal. Artinya benar-benar kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, itu yang susah kita bangkitkan motivasinya itu, anak. Tetapi itu adalah tantangan dan menjadi tugas kita pendidik. Jadi Bapak, jadi Ibu, motivasi di sini ada 3, ada menghindari hukuman, ada mendapatkan imbalan, dan muncul dari dalam diri sendiri. Nah, yang 2 ini masuk motivasi eksternal, kemudian yang 1 ini masuk motivasi internal. Karena memang yang poin ketiga ini memang betul-betul tumbuh
atas golongan orang lain. Oke, mari kita lanjut di keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, kalau kita naik kendaraan motor, biasanya supaya aman pakai apa? Iya, di situ ada nilai kebajikannya. Apa tadi nilai kebajikan? Kalau kita pakai helm, selamat ya. Nah, selamat dari tilang. Kalau ada sweeping, selamat juga kalau ada apa-apa di jalan. Oke. Nah, kita lihat mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Saya mendapat ilmu juga dari instruktur bahwa peraturan dengan keyakinan, kenapa di sekolah, di kelas sebaiknya itu keyakinan, bukan peraturan. Karena sifatnya peraturan itu terlalu berat bagi anak. Biasanya peraturan identik dengan hukuman. Sama undang-undang mengatur tentang ini, peraturan tentang pasal sekian-sekian. Kalau kita langgar pasti dihukum. Sementara kalau keyakinan kelas, artinya kita libatkan itu siswa yang mereka yakini, yang mereka harapkan. Ketika mereka melanggar, bukan hukuman namanya, katanya diperhalus itu bahasanya supaya jangan salah penafsiran. Apa bahasanya? Konsekuensi. Konsekuensi yang tadi di slide sebelumnya, artinya mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan itu. Oke, jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik, sehingga bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut. Bukan hanya sekedar mengikuti peraturan, karena biasanya peraturan banyak sekali poinnya. Kalau keyakinan kan biasanya dari murid apa yang mereka inginkan. Betul. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya tadi itu supaya menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Baik Ibu, kita lanjut. Nah, ini di slide berikutnya ada pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Abstrak itu artinya ringkas, jelas, dapat dimengerti. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah sesuai kondisinya. Dan yang terakhir, ya belum ya, masih 2. Sekolah kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Kita pindah ke ruang lingkup berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi berkaitan juga dengan pembentukan wujud budaya positif. Kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia, apalagi anak-anak kita. Jangan sampai kita bilang, oh ini dia main-main di kelas, ya saya juga sebenarnya begitu. Ibu saya begitu berpikirnya. Tetapi alhamdulillah dengan CGP ini merubah paradigma. Itulah tadi yang di slide sebelumnya. Paradigma itu bagaimana kita berpikir, bagaimana pandangan kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, terutama di siswa. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Biasanya apalagi anak SD, nah kita pahami, oh ini anak yang main-main terus di kelas dan tidak mau kerja PR-nya, berarti ada kebutuhan dasarnya yang dia mau penuhi. Sama juga kalau kita ibu-ibu, terlalu banyak kebutuhan di rumah ya. Ya, sama juga anak-anak kita pasti memiliki kebutuhan. Artinya bukan dia kurang fokus, tapi memang mungkin dengan cara begitu kebutuhannya terpenuhi. Nah, nanti sekarang kita pindah di slide berikutnya. Lah, pertanyaannya, kalau kebutuhannya anak ini terus kita mau turuti, kapan belajarnya? Nah, sebentar ada materi berikutnya. Oke, di sini biasanya kalau anak SD apa?
mungkin cinta kasih sayang, kadang ingin diperhatikan ya, gitu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan manusia. Baik, Ibu, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini adalah kita sebagai guru. Nah, kita lihat kita berada di posisi mana ini sekarang? Iya, posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, saya sudah berada di posisi mana? Oh, ternyata saya sudah menjelajah di poin 1 sampai poin 4. Tinggal poin 5 saya belum laksanakan ya. Jadi penghukum ini artinya seseorang itu menggunakan hukuman fisik atau verbal. Sedikit-sedikit, kalau kamu tidak ini, berdiri di sini dalam kelas. Oh, saya cubit nanti kamu. Nah, biasanya itu seorang penghukum. Ya. Oke, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Guru biasanya dia merayu-merayu dulu. Enak, kerjaan kasihan tugas. Saya mau ambil video ini, nanti saya mulai sama tugas sekolah. Jadi dalam hatinya itu orang tertekan, ya kita hati. Ini ibu guru, tapi suaranya kita lembut. Tapi dalam hatinya itu kita tidak tahu. Kayak merasa bersalah sekali dia anak, kayaknya bisa tertekan, gitu ya. Kemudian teman, ini biasanya di kelas-kelas rendah ini kalau kita di SD, pasti kayak merasa teman. Bu guru, saya tidak bisa kerja tugas ini. Ya, sini naik, bu bantu yang mana? Oh ini ya, besok tuh lagi. Bu guru, itu biasanya saya tidak bisa kerja. Oh iya, saya ini. Nah, itu posisi sebagai teman. Artinya kita memposisikan diri sama dengan siswa. Kita membantu pekerjaannya untuk menyelesaikan. Oke, kemudian lanjut di poin keempat. Posisi monitor atau pemantau. Dia ini hanya mengawasi. Iya, mengawasi. Sini. Ini bekerja dulu ibu, pantau sendiri ya. Jadi memantau saja. Nanti kalau keluar, tinggal di poin kelima. Oke, manajer. Nah, katanya di buku di modul ini bahwa memang manajer itu tingkat yang tertinggi. Bukan berarti kita tidak jadi guru nih. Posisi saya sudah jadi manajer, saya tidak jadi guru, tidak. Maksudnya perannya kita ini guru, tetap kita menjadi pendidik, tetapi perannya kita itu menjadi manajer. Nah, kira-kira kita ini guru sebaiknya berada di posisi kontrol mana? Jadi instruktur kami memberikan pemahaman bahwa sebaiknya kita seorang guru ini usahakan berada, setidaknya kalau belum mencapai manajer, kita berada di teman dulu dan pemantau. Ketika kita mendapatkan sebuah kasus atau permasalahan terhadap siswa, nah hal yang harus kita lakukan apa? Merestitusinya dengan langkah-langkah restitusi, segitiga restitusi. Kita pahami, kita maknai dulu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Kelompok yang mana? Kelompok artinya dari keyakinan kelas tadi yang dia buat. Nah, kembali dia di situ di kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut teori Gassen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kolaboratif ini artinya kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ada kerjasama antara guru dengan murid. Seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana kalau itu perbuatannya dia berulang-ulang terus? Nah, itu tadi kembali. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Tetap ada konsekuensi yang dia bertanggung jawabkan. Oke, kita lanjut lagi. Apa sih itu ciri restitusi? Cirinya belajar dari kesalahan. Nah, sehingga dari kesalahan itu kan kita merefleksi. Ada namanya refleksi. Memperbaiki hubungan, kemudian merupakan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi. Solusi itu
ini dimaksud di sini adalah bagaimana caranya supaya anak itu dari kesalahannya, apa yang dia inginkan sebenarnya dari kesalahan itu. Sebenarnya yang dia inginkan itu kebutuhan dasarnya. Dia lakukan itu karena memang dia punya kebutuhan dasar. Nah, kemudian kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini ketika kita menyelesaikan masalah, maka kita gunakanlah segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa sih itu menstabilkan identitas? Ini hal yang harus kita lakukan. Datang siswa ini contoh kasus, ya. Ya, jadi contoh kasusnya di kantor tiba-tiba muncul ada anak kelas 1 ini, contoh menangis, Bu. Pokoknya pulpen saya direbut sama Aisyah dan sebagainya, menangis. Sini kamu, sini Aisyah. Kenapa sih kamu rebut pulpennya? Nah, itu belum masuk katanya di langkah segitiga restitusi. Kita menstabilkan dulu identitas. Kita gali apa yang terjadi. Datang ini yang merebut pulpen, contoh si Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang ini, namanya yang saya ingat. Aisyah, tadi saya dengar dari Ahmad lah. Nama suami saya Ahmad, jadi saya ingat. Ahmad, katanya kamu rebut pulpennya ini si Fitri. Aisyah pelakunya. Nah, ditanya dulu seperti begitu. Jadi ini sudah masuk di menstabilkan identitas. Kita ambil hatinya dulunya. Apalagi kalau kelas 1 kan kalau terlanjur nangis. Nah, terus setelah menstabilkan identitas pasti dia jawab, iya, saya dulu yang ambil itu pulpen. Nah, kenapa kamu berbuat seperti begitu? Nah, artinya kenapa kita tanya begitu? Kita kembali lagi, ada kebutuhan dasarnya ini anak, sehingga dia berlaku. Apakah dia ingin main-main? Kalau dia ingin main, kesenangannya dia ingin penuhi itu. Terus kalau dia merasa bisa merebut, berarti kebutuhan dasarnya penguasaannya yang dia bisa terpenuhi, ceritanya terpenuhi ini kebutuhan dasarnya. Nah, kita dari setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana memvalidasi tindakan yang salah? Kita sudah tanya, oh dia sudah akui benar. Kalau dia masih bilang, oh tidak benar Bu Guru, ada nggak saksinya? Ada. Biasanya juga begitu ya. Ada. Oh sini panggil saksinya dulu, panggil. Nah itu kan sudah menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya itu saksi. Sebenarnya kita sudah lakukan. Nah, kita sudah lakukan. Cuma kita tidak tahu tempatnya di mana. Nah, sudah validasi itu tindakan yang salah. Kenapa kamu? Kalau sudah mengaku, kita tanya, kenapa kamu lakukan seperti itu, Nak? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kenapa bisa kamu rebut pulpennya Aisyah, pensilnya Aisyah? Bu, dia tidak mau kasih pinjam saya. Oh, berarti kebutuhannya itu ya penguasaannya. Harus dia berkuasa ceritanya. Nah, kita tanya lagi tuh anak, kira-kira perbuatanmu itu sudah bagus kan? Oh, mikir dulu kalau kelas mikir dulu. Kalau kelas tinggi kan, oh tidak Bu. Nah, ada alasan-alasan di situ. Itu sudah termasuk validasi tindakan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita kembalikan ke siswa. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah bagus atau tidak menurut kamu? Kalau bilang tidak bagus Bu, bagus nih Bu, karena saya kalau saya bisa rebut pulpennya temanku, berarti sama. Nah, disitulah kita sebagai guru memberikan solusi. Tidak boleh seperti itu, Nak. Perbuatan itu sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau aturan sekolah kita. Kalau sudah menyanyi itu program P5, nah ternyata tidak sesuai dengan perilaku. Nah, seperti itulah ya dijelaskan di modul tentang segitiga restitusi, tentang bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan. Jadi sebagai kesimpulan Ibu, kebetulan materi saya cuma di ruang lingkupnya ya. Sebagai kesimpulan bahwa untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus memahami apa itu sebenarnya disiplin, apa kebajikan yang kita ingin tuju, kemudian
sudah bagaimana posisi kontrol kita. Kita harus memahami bagaimana kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar peserta didik menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, siapa mungkin ada yang mau bertanyakan? Tolong, boleh. Dia bagaimana? Oh iya. Oke. Iya, ya. Silakan. Ini semua yang bertanya ini pasti sama. Videonya. Iya, silakan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang Posisi kontrol, ya baik. Kita kembali ke posisi kontrol. Oke, ya ini. Ya. Rasa-rasanya kalau selama ini yang saya lakukan, sepertinya saya sudah melakukan 4 posisi kontrol. Baik. Yang sebagai manajer itu saya kurang paham bagaimana memposisikan diri saya menjadi seorang manajer. Terima kasih. Iya, beri aplaus dulu atas pertanyaan teman kita ya. Baik, sangat luar biasa pertanyaannya Bu. Terima kasih. Jadi di sini posisi manajer ini itu katanya posisi yang paling tertinggi dalam posisi kontrol. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi manajer ini dia tidak lagi menghukum, tidak lagi membuat orang merasa bersalah, tidak lagi mencari teman, tidak lagi mencari pemantau, tetapi dia gunakan segitiga restitusi. Ketika ada masalah yang dihadapi, ketika siswa ada keluhannya, maka dia menggunakan langkah segitiga restitusi. Dia stabilkan identitas, dia validasi tindakan salah, kemudian dia memberikan solusi. Ya, jangan hanya poin 1 atau jangan langsung lompat di poin 3, tetapi harus kita sesuai prosedur. Kita harus stabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian mencari solusi bersama, menanyakan keyakinan. Inilah posisi manajer. Oh iya Pak. Baik, terima kasih. Menurut saya mungkin betul seperti yang Ibu bilang tadi bahwa sebenarnya sehari-hari kita sudah melakukan itu. Hanya kita tidak menyadari karena betul yang Ibu bilang bahwa kita melakukannya setengah-setengah. Begitu ada permasalahan langsung dihukum, dipanggil, dihukum. Iya. Nah, kemudian suatu waktu yang lain lagi begitu ada permasalahan langsung kita sebut. Iya, iya benar sekali Bu. Berarti langsung sebagai teman. Ya. Ya. Kemudian di waktu yang lain juga ketika ada masalah kita lihat-lihat saja, oh dia tidak bisa mengerjakan ini, ayo kita kasih saja nilai sekitar 60. Iya, benar sekali, betul sekali. Sepertinya kita cuma memantau saja kalau gitu. Iya. Nah, benar seperti Ibu tadi bahwa apa yang terjadi memang kita harus mencarikan solusi secara berbeda ya. Terima kasih banyak. Iya, beri aplaus untuk rekan kita. Iya, memang pada dasarnya di sekolah kita harus pahami siswa itu kalau di rumah mungkin orang tuanya yang dia cari. Kalau di sekolah pasti kita gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi setiap siswa menuliskan 2 harapannya atau 2 kemauannya mengenai keyakinan kelas. Setelah itu nanti ditempel di papan tulis. Ya, siapa lagi? Sama gurunya doang supaya kamu bisa kena ya. Ya, siapa lagi? Oke.
Oke. Kalian sudah menuliskan tadi keyakinan kelas kalian. Kita akan bilang. Ibu guru mau minta kesediaannya siapa yang mau ke depan untuk memilah mana yang sama keyakinan kelasnya. Kita mulai, ayo. Gimana? Ya, oke. Berbicara dengan sopan. Oke. Keyakinan kelas kita ini kita mau ubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau ada kalimat negatif itu ditandai dengan kata dilarang, jangan, tidak boleh.